Oke teman-teman, luar biasa sekali nih materi Kak Anggi. Nah sekarang waktunya teman-teman untuk menanyakan gitu ya, apa sih mungkin ada ingin yang dicurhatkan gitu ya dengan Kak Anggi, atau ada materi yang tadi aduh kok kayaknya aku masih belum ngerti gitu ya. Silahkan, boleh open mic gitu ya, open cam juga. Terus kalau aduh aku malu deh, boleh chat aja gitu Kak. Oke, siap. Oke, ini Naufal katanya mengangkat tangan. Silahkan Naufal, langsung saja. Sorry Naufal, dia aku putus-putus. Oke, makasih Naufal. Sorry. Sebenarnya di aku tuh suaranya kurang kedengeran, cuman kedenger kayak perencanaan yang baik itu seperti apa gitu. Terus yang lainnya tuh gak ada suaranya, mungkin yang lain kedengeran gak ya? Iya Kak, sama di saya pun terdengarnya Oh gitu. gitu. Pada intinya setelah mengetahui tujuannya mau apa, apa sih yang harus dilakukan lah merencanakannya. Kayak gitu bukan Nova? Hmm, Eh, iya betul katanya Kak. Bangga Kak. oke. Oke, thank you Novel pertanyaannya. Ya, em, gimana cara untuk merencanakannya? Ini ya good question ya. Jadi ketika kita tahu tujuannya apa, titiknya di mana gitu ya. Nah, sekarang mungkin pertanyaan selanjutnya adalah gimana cara menciptakan jalan ke sana gitu kan. Eh kalau misalnya teman-teman ada yang pernah dengar SMART nggak ya? SMART, SMART itu di situ tuh cara untuk gimana kita ada kalau misalnya menentukan tujuan itu kayak harus jelas, itu ya pernah ada harus jelas, terus harus terukur gitu ya dan lain-lain. Dan jadi dari tujuannya juga mungkin novel atau teman-teman lainnya kita gitu ya perlu lihat dulu apakah tujuannya udah spesifik atau belum, ini realistis nggak ya gitu untuk dilakukan dan kapan ingin tercapainya gitu. Nah nanti teman-teman bisa cari referensinya ada smart gitu ya di situ bisa dicari. Nah, tapi kalau untuk jalannya, kalau misalnya kita ngerasa, oh tujuannya itu memang udah clear nih gitu, udah jelas, terus gimana jalannya? Sebenarnya ini praktikal sesimpel kayak, ya udah kalau gitu kita buat mapnya. Kayak mungkin kita sekarang ada di sini gitu ya, tujuannya ada di sini. Kita buat roadmapnya. Yang pertama adalah dari waktunya dulu. Dari sini ke sini, berapa lama ya kira-kira gitu. Oke, mungkin kayaknya 5 tahun. Oke, 5 tahun. Nah, dari 5 tahun ini di breakdown lagi, dibagi-bagi lagi gitu. Per tahunnya gimana ya? Tahun pertama apa targetnya? Tahun kedua apa targetnya? Tahun ketiga apa targetnya? Empat dan sampai ke lima pada akhirnya gitu. Karena kalau misalnya kita nggak chunking gitu ya, kita nggak breakdown target-target jadi target-target kecil gitu, kita akan merasa bahwa tujuan itu masih jauh. Iya, betul. Ini kayaknya tinggi ini psikologi apa? Tahu terus ya dari tadi. Ya itu boleh ya teman-teman nanti cari untuk yang clear tujuannya. Tapi kalau untuk jalannya, ya tadi karena biasanya kalau misalnya kita nggak dibagi-bagi lagi, kayak misalnya nih, aku ya jadi arsitek 5 tahun ke depan lah. Oke, nah terus tapi kita nggak bagi per tahunnya targetnya apa. Jadi kita akan selalu merasa itu tuh masih lama, itu tuh masih jauh gitu, masih banyak waktu yang bisa dilakuin. Padahal kalau kita bagi targetnya, ternyata tahun pertama itu tuh udah harus mencapai ini loh, tahun kedua sudah mencapai ini gitu. Itu kita baru tersadar. Bahkan sebenarnya sebaiknya jangan terhenti di tahun. Kita buat per bulan targetnya. Dari bulan kita buat per minggu gitu. Kalau misalnya teman-teman masih eh, sanggup gitu ya, boleh buat per hari juga boleh gitu.
teknologi pangan. Oke, per hari juga boleh gitu. Kalau misalnya memang mau sedetail itu. Nah, itu ya, buat timeline dan targetnya sespesifik mungkin di breakdown. Nah, setelah itu kan udah kelihatan nih ya, dari jalannya itu, oh iya ada waktu-waktunya gitu. Nah, setelah itu eh, biasanya kita tuh banyak terhenti di rencana doang, tapi ternyata actionnya nggak ngikutin. Kayak kita punya nih di whiteboard gitu ya, wah kayak bagus banget gitu kalau dari rencananya akan target ini-gini. Tapi ternyata nggak terlaksana. Nah, gimana caranya untuk kayak kita termotivasi untuk tetap ngikutin track yang udah kita buat? Itu kita bisa nerapin sistem reward dan punishment buat diri kita gitu. Kayak kalau misalnya aku mencapai target di bulan ini, maka aku bisa nih untuk shopping ya saya gitu. Dasar aku pikirnya shopping gitu saya. Nah, kayak gitu misalnya atau aku akan kasih reward ke diri aku untuk jalan-jalan ke Lombok misalnya gitu. Sekarang susah ya. Nah, gitu. Jadi kita kasih reward. Tapi kalau misalnya sebulan ini nggak tercapai targetnya, oke, punishmentnya adalah target di bulan depan menjadi 2 kali lipat misalnya. Atau punishmentnya adalah di bulan depan eh aku penggunaan gadget itu harus berkurang misalnya 20 jam gitu. Kayak gitu. Jadi dibuat itu. Kita akan ngerasa lebih termotivasi gitu. Karena pada dasarnya kita nggak bisa ngandelin orang lain ya gitu. Kayak kita nggak bisa meminta orang ingetin aku dong atau kayak marahin aku dong misalnya ketika aku lagi lengah, aku lagi nggak semangat, nggak bisa gitu. Orang tuh nggak bisa selalu diandalkan. Bukan karena mereka nggak baik, tapi setiap orang tuh sibuk sama kehidupannya gitu. Dan kita seperti yang kita tahu bahwa hidup ini memang menyibukkan sekali ya. Sibuk dalam artian kayak ya mengoyak-ngoyak mental, mengoyak-ngoyak fisik dan lain-lain gitu. Nah, jadi ya udah kita coba uh, atur diri kita sendiri, kita buat deadline-nya, dan kita buat reward dan punishment-nya juga. Kalau mungkin dari akademik kan reward-nya itu nilai ya. Nah, kalau kita kan masih kita bikin nilai sendiri gitu kayak. Tapi kalau itu prestisius buat teman-teman boleh juga gitu. Boleh. Ya caranya kreativitas masing-masing lah ya, punya minatnya masing-masing gitu. Tapi itu jadi yang pertama bikin timeline, terus breakdown targetnya, terus buatlah sistem reward dan punishment. Menurut aku tiga ini coba dulu aja lakuin. Dan kalau teman-teman udah bisa berhasil melakukan ini, itu udah cukup sih lumayan untuk bisa membuat track dan menjaga tracknya untuk mencapai si tujuan itu gitu. Dan mungkin tambahannya dikit adalah terus remind akan tujuan kita gitu. Kayak kalau ketika kita lagi me time ya, nah luangin waktu untuk me time, terus remind lagi, apa sih reasonnya? Aku tuh mau ngejar apa sih? Misalnya ketika kita ngerasa gagal, ketika ngerasa orang lebih baik, kayak bentar, wait a second, coba deh, emang tujuan aku apa sih? Gitu, reasonnya apa? Iya ya, tujuan aku tuh bukan jadi nomor satu. Oke, berarti ini tuh nggak penting loh untuk aku permasalahkan, kayak gitu. Jadi remind terus purpose kita. Gitu ya, mudah-mudahan terjawab ya, Naufal. Iya, oke. Iya, terjawab katanya Kak. Terima kasih banyak seperti itu. Oke. Ya, betul. Ya, jadi nanti Nova langsung aja di itu ya. Tadi kan tips-tipsnya dari Kak Anggi udah dipaparkan gitu ya dengan seksama. Langsung aja dicus eksekusi dikerjakan seperti itu. Oke, selanjutnya Oke. aku akan membacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan ini kepada admin. Katanya gini Kak, kapan sih kita idealnya memikirkan dan menemukan reason itu kapan gitu, umur berapa atau nggak pandang umur Kak? Ya, mangga Kak, silahkan Hmm. dijawab. Oke, menarik ya. Kapan sih menemukan reason itu? Nggak ada aturannya kapan harusnya gitu. Tapi kalau cara psikologi itu tuh biasanya kita pertama kali mempertanyakan, aku ingin jadi seperti apa ya? Aku tuh siapa sih? Itu di usia remaja kan. Ketika mungkin udah pada lewat ya sekarang. Bukan mungkin sih ya. Ini masih saya kebanyakan kayaknya. Jadi remaja tuh emang udah lewat gitu mungkin kemarin. Tapi itu bukan sesuatu yang deep. Nah, biasanya itu terjadi lagi, tapi deeply gitu secara mendalam dan secara menekan. Itu tuh ketika kita di usia 20-an. Dimana itu tuh kalau misalnya di psikologi itu emerging adult, sorry, emerging adult. Kayak masa-masa peralihan antara kita dari remaja ke dewasa yang sesungguhnya gitu.
yang mungkin sekarang teman-teman di sini di fase itu gitu, yang mana banyak ketidakpastian kayak kayak aku tuh sebenarnya ingin diperlakukan dewasa, ingin dipercaya sebagai orang dewasa, didengar gitu ya kata-katanya. Tapi kadang masih pingin juga kayak jiwa anak kecilnya keluar gitu ya. Pingin diperhatiin, dimanja gitu ya, dimengerti, mengerti sama semuanya misalnya kayak gitu itu. Nah itu masih kayak labil. Atau dari segi karir gitu-gitu juga kan ada ketidakpastian ya, apalagi mungkin yang baru lulus atau mau lulus kayak ternyata ketika masuk ke dunia di luar kuliah tuh itu dunianya mengejamkan. Maksudnya kayak kalau mungkin teman-teman yang ada yang baru baru kerja, kuliah tuh nice. Itu tuh suatu lingkungan yang tertata. Nggak banyak hal yang surprising. Teman-teman tuh ya mungkin ya saingannya tuh lebih ke akademik lah, tapi nggak sesikut-sikut itu gitu, nggak sekompetisi itu gitu. Dan semuanya masih terlihat genuine, tulus gitu ya, yang ngebantu dan lain. Tapi kalau ke dunia kerja, orang tuh sudah realistis. Orang sudah lebih berpikir sempit bahwa aku harus survive. Aku nggak ada waktu untuk memikirkan orang lain gitu. Gitu ya. Nah, di masa-masa itu mungkin pertanyaan reason. Tapi kalau ditanya kapan harusnya, sedini mungkin sebenarnya gitu. Kita menemukan purpose kita. Sebelum kita masuk ke fase hopeless. Sebelum kita hopeless, temuin dulu purpose-nya apa. Bahkan mungkin sebelum kita mengalami kegagalan yang luar biasa, temukan dulu purpose-nya untuk jadi kekuatan gitu. Jadi sesegera mungkin sih kalau dari aku ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih banyak, Kak Anggi. Oke, selanjutnya tadi ada yang mengangkat tangan gitu ya, Kak Bayu ya. Ya Kak, halo Kak. Oh ya, silakan Kak Bayu ya. Ya Kak. Sebelumnya, halo Kak. Izin bertanya. Oh, ya. Gini Kak, kan saya masih sekolah nih Kak, masih ya kelas 12 Hmm. gitu. Nah, saya pengen nanya Hmm. Kak, biasanya kita kalau udah belajar tuh ya kebanyakan, kita tuh pasti pingin self reward kan. Kayak kita pingin punya me time gitu. Nah, tapi akhirnya itu kebablasan. Entah karena apa namanya, karena bentar deh, gue mau me time dulu gitu kan. Tiba-tiba 2 jam, 3 jam, 3 jam, sampai 1 hari malah me time gitu. Terus-terusnya malah nggak produktif lagi karena kayak udah ngerasa puas gitu Kak. Bagaimana cara nanganin hal itu Kak? Abisnya saya, teman-teman saya juga kebanyakan gitu tuh. Jadi kayak pingin tahu gitu bagaimana cara apa ya memboundary diri kita sendiri gitu. Buat kayak nggak terlalu berleha-leha buat ngambil banyak me time. Gitu Kak. Oke, makasih Bayu pertanyaannya. Ya. Nah, jadi ini kayaknya banyak ya dialami orang-orang. Termasuk aku pun kadang gitu, kayak awalnya kita mau me time, tapi kok keenakan gitu ya, jadinya bahkan kebanyakan istirahatnya daripada kerjanya gitu. Nah, sebenarnya mungkin gimana caranya bisa balik lagi ke yang tadi. Kalau misalnya kita punya target yang jelas, per minggu, bahkan per hari gitu ya. Di situ kita akan merasa bahwa kalau kita extend si me time ini, si waktu istirahat ini, kita akan rugi. Karena target ini nggak akan tercapai jadinya. Gitu. Kayak itu tuh akan lebih terasa daripada kita targetnya tuh misalnya lebih luas kayak cuma per tahun. Itu kan makanya tadi ya kalau kita nggak pasang target yang spesifik, kita akan merasa bahwa itu tuh masih jauh, itu tuh masih lama, kita masih punya banyak waktu. Tapi kalau kita tahu bahwa hari ini harusnya mencapai apa, di situ kita akan setidaknya lebih sadar bahwa hari ini tuh aku nggak punya banyak waktu untuk berleha-leha. Karena kalau enggak, aku mendapatkan kerugian ini gitu. Kayak punishment secara nggak langsung sebenarnya gitu kan buat kita. Nah, tapi balik lagi kalau itu sebenarnya sekedar target yang kita pun nggak tahu ini tuh tujuannya untuk ke arah mana ya, purpose besarnya misalnya, meaningnya apa gitu. Nah, itu juga nggak akan jadi kekuatan gitu. Karena kalau misalnya kita betul-betul punya tujuan ya, atau ya tadi ikigai itu gitu ya, kita akan ini nggak sih ketika kita lagi leha-leha gitu ya, kita kalau misalnya kita ingat lagi tujuannya, kayak nggak ada kebahagiaan yang lebih besar yang nanti menanti gitu. Dan kalau gue leha-leha gitu kan, ini tuh nggak akan bisa mencapai itu. Jadi lebih baik mengorbankan yang leha-leha kebahagiaan yang kecil ini, kesenangan yang kecil ini, atau mungkin bukan senang sebenarnya lebih ke aman aja gitu ya posisinya, daripada apa kebahagiaan yang besar nanti gitu. Nah,
makanya kenapa sih purpose itu tuh jadi power buat kita? Karena bayangan akan kebahagiaan kita ketika mencapai tujuan itu tuh membuat kita terdorong untuk aku pingin dong dapat itu gitu. Aku harus dapat itu. Nah, kalau misalnya belum punya itu, wajar ya kalau ketika kita gagal, ketika kita jatuh atau kita mulai hal-hal, ya udah nggak apa-apa, toh nggak ada yang aku kejar, toh besok juga nggak tahu terjadi apa, toh nanti nggak ada yang akan aku dapatkan gitu. Ibarat kayak lomba, jelas ya, kita kalau ikut lomba pasti pengen juara satu. Nah, di situ kan kita ngerasa bahwa nggak punya waktu nih buat leha-leha, aku harus terus persiapan, prepare belajar gitu kan. Nah, karena kita udah ngebayangin, kalau juara satu, ya ampun aku akan bangga banget. Ada medali di rumah gitu, orang tua akan bangga. Nah, itu yang jadi powernya. Jadi kalau lagi hal-hal kebablasan, remind lagi purpose-nya apa dan target spesifik itu apa. Ingat selalu bahwa kita itu nggak punya waktu banyak. Nggak harus terburu-buru, tapi uh, kita juga jangan menyia-nyiakan waktu gitu. Karena sebenarnya setiap waktu yang ada itu harus stay aktif tadi ya. Ada hal yang harus kita lakukan dan itu punya meaning. Meskipun kan kalau beda ya, kalau buru-buru tuh lebih ke itu tergesa-gesa, lari banget gitu. Tapi kita jalan santai, cuma selalu jalan. Kalau istirahat bentar gitu, kayak gitu. Gimana Bayu? Mudah-mudahan terjawab ya. Siap Kak, udah terjawab. Terima kasih. Oke. Oke, iya, Bayu, seperti itu ya. Jadi intinya segala sesuatu itu balik lagi nggak boleh berlebihan, termasuk me time di dalamnya, begitu ya. Oke, selanjutnya saya akan bacakan lagi pertanyaan dari ini. Gimana Kak solusinya kalau misalnya kita udah terlanjur terjebak di lingkungan yang bikin mental kita tertekan? Ya, mangga Kak Anggi dijawab. Nah, Oke, jadi tentang toxic people ya. Toxic relationship bahkan ya. Nah, gimana kalau kita udah terjebak dalam artian gitu ya? Sebenarnya kata terjebak ini aku agak kurang kurang setuju karena kita masih punya kendali kok gitu. Itu hal yang maksud dalam artian kita tuh bukan yang nggak berdaya gitu. Kita masih bisa memilih. Nah, aku nggak tahu ya yang dimaksud terjebak tuh seperti apa, segimananya gitu. Tapi mungkin yang aku tangkap lebih ke udah terlanjur ada di dalamnya, dan kalau keluar dari lingkungan itu nggak enak gitu. Nanti kayak ada konflik lah, atau misalnya mungkin penolakan dari yang lain gitu ya. Nah, itu sebenarnya tergantung situasi banget ya, seperti apa ceritanya, situasinya. Tapi balik lagi ke, mungkin kita bisa pertimbangkan cost-nya. Jadi, mana sih kerugian yang lebih banyak kita dapatkan dari kita stay di lingkungan itu atau kita keluar? Karena memang itu dua hal yang mungkin emang nggak enak ya, ada nggak enaknya gitu. Ini kalau ilustrasinya, contohnya orang yang ada di dalam toxic relationship dalam hubungan pacaran misalnya. Kan banyak ya kasusnya. Mereka susah untuk keluar dari situ, padahal mereka tahu bahwa itu tuh nggak baik gitu. Banyak reasonnya, tapi kebanyakan adalah sebenarnya takut untuk nggak dapet perhatian lagi dari si pasangannya itu. Atau misalnya nggak ada orang yang merhatiin lagi gitu, selain pasangannya yang toxic ini gitu kan. Nah, tapi itu pilihan sebenarnya. Kalau mau stay di situ, artinya harus bisa deal dengan perlakuan yang nggak nyaman itu. Sanggup nggak kira-kira? Kuat nggak? Gitu. Nah, kalau misalnya mau keluar, berarti harus bisa deal dengan konflik yang ada nanti, yang memungkinkan untuk muncul. Atau penolakan yang memungkinkan untuk muncul. Nah, itu bisa ditanya lagi ke diri kita lebih kuat yang mana ya secara mental gitu. Apakah kita mau tetap stay di dalam dan menerima semuanya gitu ya, atau keluar, tapi kita menerima kemungkinan konflik yang ada. Kalau misalnya secara subjektif, kalau aku pribadi, aku akan lebih memilih untuk keluar. Karena, um, oke, kita semua butuh penerimaan, kita semua butuh perhatian, dukungan gitu ya. Tapi balik lagi bahwa kita nggak bisa mengandalkan siapapun. Nggak ada satupun orang, termasuk keluarga kita loh, orang tua kita gitu, yang bisa kita gantungkan harapannya sepenuhnya gitu. Nggak bisa. Satu-satunya orang yang bisa kita percaya, yang bisa kita andalkan, dan dia selalu ada untuk kita hanyalah diri kita sendiri. Jadi kalau aku akan lebih ke situ. Lebih ke, oke, it's fine. Ketika ada orang yang nggak suka, mungkin dia apa sih,
nggak suka sama perlakuan aku, kayak kok lu tiba-tiba nggak gabung sama kita lagi misalnya gitu. Ya udah, ini kan pilihan aku gitu, karena meskipun gabung pun pada akhirnya aku nggak bisa ngandelin siapapun. Dan apa ya, kita tuh capek juga untuk hidup di drive diatur sama orang lain. Kerasa ya, semuanya pasti merasakan juga gitu. Ketika kita diatur sama ekspektasi orang, ketika kita diatur dengan kata, kalau aku kayak gini, aku nanti nggak diterima. Ya, itu tuh melelahkan loh. Jadi kalau aku sih secara subjektif, dari pribadi aku prefer keluar, tapi berusaha untuk dealing tadi. Dealingnya dalam artian, coba kita tanamkan uh, mindset bahwa orang yang bisa diandalkan tuh hanya diri kita. Jadi, ketika ada orang yang nggak nice ke kita, it's fine. Karena kita nggak ada satu orang pun yang bisa membahagiakan semua orang, yang bisa membuat semua orang senang gitu. Itu, tapi dibalikin lagi, mangga tuh silakan dibalikin lagi ke siapa tadi yang nanya, aku lupa. Uh, Mbak yang nanya ya, siapa nih? Tidak ada namanya, Kak. Oh, nggak ada namanya. Oke. Jadi Betul. kepada kakak ini gitu ya, kira-kira lebih milih yang mana gitu? Karena setiap orang nambah beda-beda gitu. Mudah-mudahan terjawab ya. Iya, wah terima kasih banyak Kak Anggi atas jawabannya. Betul ya, jadi kita itu punya kendali untuk mengendalikan diri kita sendiri, gitu seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah nih satu pertanyaan yang mau on cam. Kalau nggak ada yang mau nanya melalui on cam, saya langsung ke pertanyaan yang di layar. Ada? By the way, aku boleh request. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya. Oh iya. Soalnya setelah ini ada webinar juga. Oh iya iya, baik-baik, terakhir Mungkin kita banget. 10-20 sesuai jadwal. Sorry banget ya. Iya, siap-siap, silahkan silahkan. Ya, Oke. Kak Winda, Ya, Kak Winda izin mau? Oh ya, silahkan silahkan. tapi sebelumnya mohon maaf karena nggak bisa on kamera. Iya, oke. Jadi di sini saya mau bertanya, Kak, gimana sih Kak cara kita tuh membedakan? Kadang kan gini, kita harus bisa terus mencapai target gitu ya. Kita punya target dan kita harus mewujudkan gitu. Tapi realitas apa? Secara realitas gitu, kita tuh nggak bisa gitu. Mungkin karena terhalang waktu atau terhalang kemampuan atau mungkin memang bukan bukan tujuan kita gitu. Tapi kita terus berorientasi untuk tercapai targetnya. Nah, yang menjadi pertanyaan besar saya tuh gini, kapan sih kita tuh harus berhenti gitu untuk terus berpacu pada target gitu? Bukan menyerah sih, tapi memang keadaan memang nggak bisa gitu. Jadi kita tuh kayak sering bingung gitu, harus terus terpacu kepada tujuan kita atau berhenti kayak gitu, dan kapan sih harus tahu saat kayak gitu tuh kapan harus kita ngertinya gitu. Gitu sih Kak. Makasih Kak. Oke, makasih Linda pertanyaannya. Nah ini ya. Jadi apakah kita harus selalu ngambis gitu ya, berpacu sama target sama si tujuan itu? Atau gimana? Yang pertama adalah tadi ya, yang sesuai di awal bahwa ikigai, reason atau target itu, tujuan, itu bisa berubah. Boleh untuk berubah, disesuaikan lagi gitu sama situasi. Misalnya jadi tadinya tinggi gitu ya, bisa diturunin boleh, itu sesuai situasi. Nah, yang kedua, memang betul. Jadi di dalam hidup ini ada hal-hal yang di luar kendali kita gitu. Yang kalau dalam pencapaian purpose ini, uh, ada satu hal lagi yang penting, dan makasih Winda udah ngingetin. Aku menyampaikan bahwa ada satu hal yang penting dalam perjalanan pencapaian tujuan yang perlu kita lakukan dan belajar untuk itu adalah surrender, berserah. Gitu. Jadi ada kalanya memang apa yang kita inginkan itu nggak sesuai yang kita mau, atau bahkan mungkin sering ya gitu. Nah, si tujuan ini, oke, kita punya tujuan A gitu. Ternyata kita gagal terus yang bukan sekali doang, berkali-kali. Oke, mungkin disitulah waktunya kita untuk belajar berserah dulu. Karena pengalaman aku pribadi, ketika ada hal yang baru-baru ini juga, kayak aku merasa, aku tuh salah apa ya gitu. Berusaha udah maksimal, kalau secara aku pribadi ya. Tujuan udah sejelas mungkin, tapi gagalnya, ada gagal gitu. Dan itu sesuatu yang nggak bisa aku kendalikan, aku nggak terus gimana lagi. Nah, di sisi tuh, baru sadar kayak, oh ya, ada istilah berserah loh, gitu. Dan ketika belajar berserah, aku pun sekarang masih belajar sebenarnya. Ketika belajar berserah, oke, ternyata ketika kita berserah, banyak hal yang kita dapatkan. Itu lebih banyak waktu untuk kita talking with myself.
kita ngobrol sama diri kita sendiri. Dan di saat itu mungkin kita jadi lebih mengenal atau bahkan kita baru sadar, oh iya, aku tuh orangnya gini ya. Atau kita baru sadar bahwa oke, aku tuh hebat ya ternyata. Bukan narsis ya, tapi kayak ternyata banyak hal yang udah aku perjuangkan dan itu tercapai loh gitu. Ini tuh hanya hal lain misalnya gitu. Atau lebih ke bahkan kita bisa melihat kacamata dunia hidup tuh lebih luas ya. Oke, di target ini aku nggak tercapai, tapi lihat lagi deh, emang aku punya target ini untuk mencapai apa sih yang lebih besar? Misalnya nih, aku pengen jadi psikolog gitu, tapi kok kayaknya susah ya jadi psikolog ini gagal-gagal terus. Bentar deh, aku mau jadi psikolog pun kayaknya ada tujuan yang lebih besar lagi. Oh ya, aku kan ingin bermanfaat bagi orang. Oke, berarti kalau belum jadi psikolognya, si kebermanfaatan ini kayaknya masih bisa dengan cara lain, misalnya gitu-gitu. Jadi ketika kita berusaha belajar berserah, itu tuh sebenarnya bisa banyak hal yang kita dapetin. Dan mungkin itu adalah reason Tuhan untuk kayak Tuhan tuh mau ngasih kita waktu gitu. Untuk coba deh istirahat dulu, kamu kenalin lagi ngobrol sama diri kamu dulu deh gitu. Sebelum kamu melanjutkan perjalanan. Karena kayaknya kamu kelelahan nih gitu. Aku ngerasanya pas apa ya? Waktunya berserah itu adalah karena Tuhan mau ngasih itu dulu ke kita gitu. Jadi aku penganut yang kalau kita berusaha, kita pasti bisa. Nah, ternyata itu nggak sesaklek itu ya, gitu. Ada lanjutannya, tapi hasil itu Tuhan yang menentukan. Nah, itu kita juga harus meyakini itu. Jadi meskipun teman-teman udah punya purpose yang bagus, yang jelas, roadmap-nya jelas gitu. Tapi ada hal yang perlu kita terima juga, bahwa ada hal yang nggak bisa kita kendalikan, dan di situ kita perlu belajar untuk berserah gitu. Bukan berarti berserah beda sama menyerah ya. Nah, itu perlu kita belajar bareng-bareng. Aku juga masih belajar. Mudah-mudahan terjawab ya Winda ya. Oke. Gimana Iya, Winda? kita Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Kak Anggi. Nah, sebelum kita mengakhiri dengan sesi Kak Anggi, kita foto-foto dulu yuk bersama gitu ya. Nanti para peserta on cam dulu biar kita punya kenang-kenangan bareng Kak Anggi. Ya, silahkan tim media ini dikondisikan seperti itu, saudara-saudara. Ya, tim media, halo. ya siap. Oke, siap. Ini udah semua belum? Oke. Oke, sudah tim media? Iya. Oke, sudah. Belum on cam semua belum? Iya. Belum on cam semua. Oh iya, gak apa-apa yang udah on cam aja deh. Oke, ya. Ya, gak niat berarti yang on cam. Ya udah yang on cam Malu aja. mungkin. Iya betul. Iya betul. Oke, ya. Siap. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih banyak Kak Anggi. Ada pesan-pesan terakhir gitu Kak sebelum meninggalkan? Terakhir mungkin tadi aku udah sempat bahas sedikit ya. Jadi teman-teman, meskipun perjalanan untuk mencapai tujuan itu memang nggak mudah, mungkin ada rintangan, halangan gitu ya. Tapi ketika itu terasa sulit, ketika kita merasa bahwa nggak ada orang yang menguatkan kita gitu. Tadi balik lagi aku ingin mengingatkan, meskipun demikian, tetap Tuhan tuh memberikan satu orang loh yang selalu mendukung kita, sayang kita, yaitu diri kita sendiri. Gitu. Jadi jangan sia-siakan diri kita, apresiasi dia, dukung dia, gitu, dan berjuang bersama-sama untuk mencapai apa yang kita tuju, untuk mencapai ikigai itu ya. Makasih banyak semuanya, semoga kita sama-sama belajar, selamat bertumbuh. Iya, terima kasih Kak Anggi. Iya, sukses selalu Kak Anggi. Iya. Aku mau izin pamit ya. Makasih. Ya, Iya. Kang. Ya, terima kasih ya semuanya. Sama-sama. Ya, sama-sama Good Kak luck ya, Anggi. Kang Anggi. Iya, makasih.